Ya, selamat sore. Anda menyaksikan CNN Indonesia Chatroom bersama saya Maggie Kalista dan hari ini kita akan membahas terkait dengan penyakit flurona. Namanya mirip seperti virus corona, jadi masih ada korelasinya sedikit ya sebenarnya. Penyakit flurona ini adalah ketika seseorang terjangkit virus flu dan juga virus corona secara bersamaan. Penyakit ini kiat marak terjadi saat pandemi COVID-19 khususnya menyerang anak-anak. Lalu, seberapa parah penyakit flurona ini dan bagaimana pencegahannya serta penanganannya? Kita akan kupas tuntas bersama dengan Dr. Verly Hosea, dokter spesialis anak, bagaimana pencegahan flurona. Ya, kita akan invite kembali Dr. Verly bersama kami dengan akun Kenapa Harus Vaksin. Dr. Verly untuk join di chatroom kami pada sore hari ini. Kami sudah invite Dr. Verly untuk bergabung bersama kami di chatroom pada sore hari ini. Ya, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan terkait dengan virus flurona ataupun virus flu ataupun COVID-19, kita semuanya bisa tanya karena ini semuanya berdampak kepada kesehatan kita dan juga ini sangat penting untuk kita mengetahui untuk meningkatkan imunitas kita semua. Ya, kita masih menunggu Dr. Verly untuk join bersama kami di chatroom. Dan kami juga sudah invite Kenapa Harus Vaksin. Dr. Verly akan live dengan akun Kenapa Harus Vaksin. Ya, ini juga vaksin. Tentunya ini adalah salah satu cara untuk mencegah kita mendapatkan virus-virus seperti flurona yang nanti kita akan bahas dan juga tentunya COVID-19. Ya, kita sudah invite Dr. Verly untuk join bersama kami dengan akun Kenapa Harus Vaksin. Mari kita tunggu sejenak. Ya, selamat sore Dr. Verly. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Chatroom. Terdengar dengan suaranya, mohon maaf tadi ada kendala koneksi dan juga kendala teknis. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Kita langsung saja ke tema hari ini dokter. Ya dokter, apa itu flurona? Apa yang dimaksud dengan flurona dokter? Oke, jadi flurona ini baru-baru aja hebohnya ya. Kalau kita lihat baca berita itu hebohnya itu mulai dari Januari 2022. Jadi sebenarnya flurona ini adalah koinfeksi. Jadi ada infeksi berbarengan secara bersamaan, yaitu antara flu, yaitu influenza, dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID. Nah sebenarnya ini bukan hal yang baru, WBG sudah lama. Kalau kita baca literatur, dari awal pun begitu COVID merebak, sebenarnya sudah ada kasusnya, cuman nggak disebutkan sebagai flurona. Nah, cuma disebutkan koinfeksi. Kalau kita baca jurnal, disebutkan koinfeksi antara COVID-19 dan flu. Nah, cuman jadi heboh karena waktu awal tahun itu salah satu media di Israel menuliskan temukannya kasus flurona untuk pertama kali, yaitu pada ibu hamil waktu itu, pada ibu muda. Akhirnya jadi heboh tuh flurona apaan nih. Karena sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau kita bicara masalah koinfeksi antara satu virus dengan bakteri, virus dengan virus sudah hal yang bukan fenomena yang baru. Misalnya contohnya pasien HIV. Pasien HIV bisa terinfeksi bareng dengan TBC, itu virus dengan bakteri, demam berdarah. Bisa diinfeksi bareng dengan cukupnya. Jadi bukan hal yang baru. Cuma memang jadi heboh karena disebutkan istilah baru, yaitu disebutkan flurona. Tapi sebenarnya dari WHO sendiri juga sudah menghimbau bahwa nggak ada tuh istilah-istilah flurona. Cuman akhirnya tapi karena sudah terlanjur heboh, sudah terlanjur menyebar, ya udah jadi akhirnya orang sekarang tahunya flurona gitu. Karena sebenarnya bukan varian baru ya, bukan COVID-19 yang baru, bukan. Sama aja dengan COVID yang sebelum-sebelumnya. Iya dokter, tentunya ini tadi juga ada netizen yang menanyakan apakah ini varian baru. Ini bukan varian baru ya, ini jadi adalah gabungan flu dan juga COVID-19 yang kita sebut dengan flurona. Ya dokter, kita juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang membedakan flu dengan pilek biasa nih dokter. Soalnya kalau misalnya kita tahu, kita kan sering ya
dapat kayak sakit tenggorokan atau pilek gitu. Nah, apa sebenarnya yang membedakan flu dengan pilek dan juga perbedaan flu sendiri dengan COVID-19, dokter? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara penyakit yang menyerang saluran nafas, sebenarnya dulu itu ada dua yang sebenarnya paling banyak. Yang pertama flu sendiri, kemudian yang kedua namanya selesma atau common cold. Nah, kalau yang kita bicara common cold itu yang mungkin sering kita alami, misalnya keluhannya cuma batuk pilek, nyeri tenggorokan, demam, tapi demamnya nggak begitu tinggi lah. Nah, berbeda halnya dengan flu, itu yang disebabkan oleh virus influenza itu. Nah, jadi makanya kadang orang dikit-dikit bilang, aduh saya lagi flu nih, lagi batuk pilek, lagi nyeri tenggorokan. Ah, sebenarnya mungkin bukan flu, mungkin hanya seperti salesma aja atau common aja. Karena kalau misalnya flu, itu biasanya gejalanya lebih berat. Biasanya ada demam tinggi, nyeri kepala, kemudian bahkan sampai sesak, jadi bisa menyerang saluran nafas bawah. Nah, lebih parah lagi misalnya bisa menjadi sepsis. Sepsis itu apa? Berarti virusnya menyebar ke darah, akhirnya menyebar kemana-mana, bisa menginfeksi otak, menjadi meningitis, kemudian bisa menjadi ensefalitis, infeksi otak juga, kemudian infeksi telinga. Nah, dulu dua tuh yang paling banyak kasusnya flu dengan salesma. Nah, sekarang akhirnya muncul COVID-19 di penghujung tahun 2019. Nah, kalau kita bicara gejalanya, sebenarnya flu dan COVID-19 hampir sama. Karena ini virus yang sama-sama memang hidupnya di saluran nafas. Jadi dia memang menginfeksi saluran nafas. Cuman ada beberapa literatur yang menunjukkan untuk COVID-19, di samping ada gejala batuk pilek, nyeri tenggorokan, demam, biasanya disertai dengan gejala anosmia, yaitu hilangnya penciuman. Kita sudah sering dengar ada gejala seperti itu. Kemudian agresia, yaitu hilangnya indera pengecapan. Nah, jadi kadang kalau misalnya kita ada batuk pilek, kemudian disertai dengan hilang penciuman, nah jangan-jangan itu COVID, bukan hanya flu. Apakah bisa terjadi bersamaan? Bisa, seperti yang kita sebutkan corona ini. Kemudian kalau flu apakah bisa juga menyebabkan kehilangan penciuman? Literatur juga menulis bisa, tapi untuk keluhannya jarang, nggak sebanyak COVID ya. Gitu. Iya, dokter. Nah, tentunya di sini juga banyak sekali Bapak dan juga Ibu dan juga orang tua yang ingin tahu terkait dengan kondisi anaknya ya. Nah, untuk anak sendiri, dokter, apa yang menyebabkan mereka dapat terkena flu? Adakah dampak kesehatan yang disebabkan flu pada anak jika mereka sudah terkena flu ini, dokter? Iya, betul. Kalau kita bicara flu, mirip-mirip mungkin dengan COVID ya. Penyebarannya juga sama, penyebaran melalui airborne, dan penyebaran juga melalui droplet. Jadi hampir metode penularannya sama. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya sesuai yang himbauan pemerintah seperti prokes, ya itu bukan tidak hanya berlaku pada COVID, tapi berlaku juga sebenarnya pada flu sebenarnya. Jadi kalau kita berada di tempat keramaian dan di ruangan tertutup, ya sebisa mungkin juga tetap menerapkan prokes, ya karena menyebabkan sama. Kemudian apa bahayanya? Kalau kita bicara flu, tentu yang seperti saya jelaskan tadi, yang benar-benar flu ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, beda dengan salesma atau common cold. Nah, sebenarnya komplikasinya cukup banyak kalau kita baca di literatur, sebenarnya jumlah kematiannya juga cukup tinggi. Ya, jadi apa yang menyebabkan kematian? Nah, biasanya itu misalnya infeksi saluran nafas bawah menyebabkan radang pada paru-paru, pneumonia, anaknya jadi sesak. Kemudian virusnya menyebar melalui darah yang tadi saya bicara tentang sepsis, yaitu menyebar mengikuti aliran darah, akhirnya menginfeksi otak menjadi ensefalitis, infeksi telinga menjadi otitis, jadi akhirnya bisa infeksi berat dan bisa menyebabkan kematian. Iya dokter, ini tentunya banyak sekali dampak yang negatif ya, dampak kesehatan yang disebabkan oleh flu maupun COVID-19 pada anak. Nah, apa yang harus orang tua lakukan untuk menjaga anaknya agar terhindar dari flurona ini? Karena saat ini kalau misalnya kita tahu, anak kecil untuk vaksin COVID-19 ini baru dimulai di usia 6 tahun, dokter. Sedangkan vaksin flu mulainya usia 6 bulan. Apakah sebaiknya vaksin flu ini diberikan dahulu untuk anak di bawah 6 tahun? Iya, betul. Kalau kita bahas pertama COVID-nya dulu. Kalau untuk vaksin COVID sendiri kan dari anjuran pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia juga baru merekomendasikan untuk usia 6 tahun ke atas. Nah, jadi gimana caranya untuk menghindari agar tidak terjadi koinfeksi? Tentunya bisa kita untuk anak di bawah usia 6 tahun, mungkin kita bisa lengkapi dulu untuk kebutuhan vaksin influenza. Vaksin influenza untuk anak di bawah 6 tahun sudah bisa mulai diberikan dari sejak usia 6 bulan. 6 bulan diberikan sebanyak 2 dosis, atau 1 bulan. Kemudian akan diulang terus tuh, Pak Megi, diulang tiap tahun untuk meningkatkan antibodi. Jadi apa yang bisa kita lakukan, mungkin vaksin yang menyaksikan ini,
jika memiliki anak yang berusia di bawah 6 tahun, memang masih belum bisa vaksin COVID, jadi bagaimana kita menghindari agar tidak terjadi koinfeksi antara sakit flu dan sakit COVID yang mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan dengan pemberian vaksin flu. Jadi bisa diberikan 2 kali, ya, kalau 1 bulan, diulang lagi 1 tahun kemudian. Ya, jadi memang vaksin flu ini, influenza ataupun vaksin COVID-19 ini memang sangat penting ya untuk mencegah dan juga meningkatkan imunitas kita ya terhadap flurona ini sendiri. Nah, apakah flurona juga dapat terjadi pada orang dewasa, dokter? Apakah ini lebih berbahaya kepada orang dewasa? Iya, betul. Kalau kita bicara flurona, nah barusan ini ada jurnalnya yang keluar dari publikasi di The Lancet. Kalau kita bicara jurnal The Lancet itu merupakan jurnal yang bagus ya, jadi bukan abal-abal. Jadi memang ternyata di situ menuliskan bukan flurona spesifik ya, karena flurona itu kan baru-baru aja nih Januari ini yang benar-benar heboh. Sebenarnya udah lama menuliskan koinfeksi. Jadi koinfeksi antara virus flu dengan virus COVID ternyata dapat meningkatkan risiko keparahan dari penyakit COVID itu sendiri. Jadi ternyata ditemukan jumlah kematiannya juga meningkat, perawatan di ICU juga meningkat. Nah, jadi sampai dengan pemberian vaksin COVID, tentu juga kita bisa memberikan vaksin flu itu sendiri juga untuk mencegah keparahan ya dari penyakit. Dan kita kan nggak tahu nih, apa kita nanti misalnya terserang COVID hanya cuma COVID saja, tapi ternyata bisa koinfeksi mungkin dengan flu. Malah sebenarnya ada juga kasus yang ditemukan COVID koinfeksi dengan virus dengue juga, demam berdarah juga positif. Jadi ya sebenarnya ini bukan fenomena baru ya, cuma fenomena barunya karena disebut ada namanya flurona akhirnya jadi heboh. Sebenarnya koinfeksi antara virus dengan virus, virus dengan bakteri, itu sebenarnya sudah hal yang lama sih, bukannya hal yang baru lagi. Iya dokter, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail dokter, komplikasi apa saja yang bisa diakibatkan oleh penyakit flu ataupun koinfeksi flurona ini? Apakah ada kelompok individu tertentu yang lebih rentan mengalami komplikasi ini dan bagaimana dampaknya? Iya benar. Jadi saya menyambung yang jurnal tadi. Jadi jurnal yang tadi memang ternyata menemukan ada faktor risiko yang cukup tinggi. Jadi pertama itu yaitu ada usia anak. Usia anak, kalau kita bicara usia anak berarti usia di bawah kurang dari 18 tahun. Itu risikonya lebih tinggi. Kemudian bisa juga orang lansia, ya. Walaupun anak sehat tapi dengan penyakit komorbid, sudah ada penyakit di awal nih. Misalnya contohnya apa? Contohnya anak dengan gizi buruk, anak dengan penyakit jantung bawaan, kemudian anak dengan anemia, anak dengan penyakit keganasan, misalnya ada yang mengalami tumor, mengalami penyakit keganasan atau penyakit autoimun, misalnya lupus dan sebagainya. Ternyata penelitiannya angka morbiditasnya, angka kematiannya atau angka itu kesakitan atau angka kematiannya ternyata lebih tinggi disertai si anak dan apalagi disertai dengan adanya komorbid, ada penyakit yang sudah dialami sebelumnya. Oke, jadi anak ini sebagai salah satu kelompok yang menjadi rentan ya terhadap influenza atau flu ini sendiri. Nah, tentunya kita juga mengetahui penting sekali vaksin influenza kepada anak. Bagaimana sebenarnya dosis pemberian vaksin influenza kepada anak dan berapa lama efektivitas vaksin influenzanya pada anak ini, dokter? Iya, benar. Jadi kalau pemberian vaksin influenza, kalau kita merujuk pada rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, usianya dibagi 2. Ada yang di bawah 9 tahun, dengan ada yang di atas lebih dari 9 tahun. Untuk di bawah 9 tahun, kita mulai dari usia 6 bulan. Kemudian sebanyak 2 dosis, dengan interval 1 bulan. Jadi misalnya diberikan pertama kali usia 6 bulan, nanti kita akan ulang pemberian dosis kedua di usia 7 bulan. Setelah itu diberikan lagi booster. Booster diulang setiap tahunnya. Karena ternyata penelitian kadar antibodi untuk vaksin flu itu akan menurun setelah 1 tahun, jadi perlu untuk pengulangan agar efektif untuk mengatasi penyakit flu. Nah, gimana kalau untuk usia di atas 9 tahun? Di atas 9 tahun mengikuti usia remaja, usia lansia juga ya. Jangan salah juga, vaksin influenza itu bisa juga diberikan untuk orang dewasa ya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak. Jadi pemberiannya cukup 1 kali, kemudian diulang terus setiap tahun untuk meningkatkan antibodi. Iya dokter, apakah ada kriteria anak yang ingin divaksin influenza? Jika iya, apa saja dokter kriterianya ini? Oke. Kalau untuk kriteria vaksin flu sendiri sebenarnya nggak ada kriteria spesifik ya. Harus paling kita mengikuti panduan pemberian vaksin pada umumnya. Jadi misalnya anaknya harus dalam keadaan sehat,
tidak demam. Ini yang pertama dulu. Jadi suhu harus di bawah 37,5. Kemudian kalau misalnya gimana kalau anak saya batuk pilek, dok, bisa nggak diberi vaksin? Boleh diberikan bila batuk pilek selama mungkin anaknya stabil-stabil aja, tidak rewel, ya, makan minum bagus, aktivitas seperti biasa boleh-boleh saja. Nah, mungkin yang harus Iya dokter. Ya diawasi mungkin yang kan. diperhatikan komorbid, ya. Jadi misalnya anak dengan penyakit autoimun yang tidak terkendali, nah itu kita harus hati-hati. Kemudian ada penyakit keganasan yang sedang menjalani kemoterapi, nah itu mungkin kita harus pertimbangkan lagi, kita harus lebih hati-hati. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu sistem imun, misalnya konsumsi obat steroid, iuran jangka panjang, nah itu juga untuk pemberian vaksin kita harus lebih hati-hati. Biasanya kita tunda dulu. Iya dokter, iya jadi kalau misalnya memang ada penyakit komorbid atau mungkin anjuran dari dokter tidak boleh divaksin influenza ini, sebaiknya ditunda dulu seperti itu ya dokter. Nah tentunya kita masih di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini ya dokter. Kalau misalnya rekomendasi dari dokter sendiri, manfaat vaksinasi influenza pada anak di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa dokter? Iya, kalau kita bicara manfaat vaksin influenza ya, vaksin WHO sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi. Jadi rekomendasinya itu apa? Pemberian vaksin flu dan vaksin pneumonia. Pneumonia itu ada namanya vaksin pneumonia, vaksin PCV. Vaksin PCV itu untuk memberikan antibodi terhadap bakteri pneumokokus. Kalau vaksin flu, pemberian vaksin untuk meningkatkan antibodi terhadap virus. Nah, WHO sendiri telah mengeluarkan rekomendasi Mbak Megi untuk pemberian vaksin flu dan vaksin pneumokokus kepada anak yang masih belum bisa diberikan vaksin COVID. Bahkan kalau yang sudah mendapatkan vaksin COVID pun diberikan juga vaksin flu dengan vaksin pneumonia. Jadi benar-benar sangat penting. Karena ternyata yang penelitian yang tadi saya bahas, yang saya bicarakan itu, koinfeksi atau komorbid antara flu dan COVID ternyata meningkatkan risiko keparahan penyakit COVID, meningkatkan risiko kematian dan perawatan. Jadi sangat penting ya manfaatnya karena membentuk antibodi melawan virus flu itu sendiri. Iya, terima kasih Dokter Ferli. Tentunya kami juga mengetahui kalau misalnya sudah divaksin COVID-19 ini sendiri, bagaimana pemberiannya? Apakah ada jarak antara vaksin flu setelah vaksin COVID-19 atau misalnya sudah vaksin vaksin flu ini, bagaimana nanti jaraknya untuk mendapatkan vaksin COVID-19, dokter? Iya, jadi ada intervalnya. Kalau rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu ada interval 1 bulan. Jadi pemberian vaksin. Jadi misalnya pemberian vaksin COVID dosis pertama, untuk pemberian vaksin flu kapan? 1 bulan kemudian intervalnya. Jadi intervalnya 1 bulan. Nah kadang itu kalau pasien saya biasanya, saya minta dulu lengkapin dulu deh vaksin COVID-nya. Itu lebih urgent ya. Vaksin COVID kan 2 dosis pemberian interval 1 bulan. Jadi pemberian vaksin COVID dulu, kemudian dosis pertama, 1 bulan kemudian dosis kedua, dan bulan depannya lagi baru kita lengkapi dengan vaksin. Jadi vaksin flu ini memang bisa menjaga kita lebih lengkap lagi ya, meningkatkan imunitas kita semua. Ya dokter, tentunya tadi kan arahan untuk anak kecil atau misalnya anak usia di bawah 6 tahun. Nah, bagaimana dengan orang dewasa dokter? Apakah ini intervalnya juga sama 1 bulan dokter? Untuk vaksin apa tadi? Tadi sempat terputus, vaksin COVID intervalnya? Iya, vaksin COVID-19 jaraknya antara vaksin flu, bagaimana ini kita bisa mengarahkannya kepada orang-orang dewasa, dokter? Apakah ini pemberiannya juga sama, intervalnya 1 bulan, dokter? Ya, kalau untuk orang dewasa, saya kurang tahu ya. Tapi untuk ada anak sih intervalnya 1 bulan. Jadi harusnya orang dewasa juga mengikuti harus interval 1 bulan. Oke, terima kasih dokter. Iya, tadi kan saya hanya menambahkan, karena banyak sekali penonton kita juga ingin mengetahui bagaimana kalau misalnya orang tua juga ingin mencegah ya, karena kalau misalnya kita orang tua mendapatkan flurona ini kan nanti anak-anak kita juga kemungkinan ketularan, seperti itu ya dokter? Ya, bisa saja tertular. Iya, benar sekali. Iya, dokter. Nah, apakah aman mendapatkan vaksin flu setelah mendapatkan vaksin COVID-19 pada orang dewasa? Ya, boleh-boleh aja. Jadi tetap pemberian vaksin COVID dulu kita lengkapin. Ada beberapa kok pasien yang saya tahu sudah mendapatkan vaksin COVID, kemudian 1 bulan diberikan lagi vaksin flu. Oke aja. Untuk terima
diterimanya bagus-bagus aja, nggak pernah ada efek samping yang berbahaya yang dilaporkan. Iya. Nah, dokter, pertanyaan terakhir, apa pesan yang dokter dapat berikan untuk pencegahan flurona ini? Iya, oke. Jadi untuk memention semua, jadi flurona ini merupakan koinfeksi ya, tadi kita bahas koinfeksi antara virus flu dan virus COVID. Nah, pencegahannya bagaimana? Semua penelitian sudah menunjukkan bahwa untuk penyakit menular sendiri, pencegahan terbaik itu yaitu dengan pemberian vaksin. Itu udah nggak bisa kita sangka lagi. Jadi untuk penyakit menular, pencegahan terbaik yaitu dengan pemberian vaksin. Nah, bagaimana? Karena flurona ini ada 2 jenis virus, berarti di samping kita mau melengkapi dengan pemberian vaksin COVID, tapi kita harus juga memberikan vaksin flu. Nah, vaksin flu sudah bisa diberikan sejak ini, sejak usia 6 bulan, sampai usia dewasa pun bisa. Usia di bawah 9 tahun kita berikan sebanyak 2 dosis, interval 1 bulan, dan diulang, ingat. Jadi misalnya ibu saya sering kasih tahu Mam Sendet, kalau ada vaksin flu sendiri, misalnya vaksin dosis keduanya di bulan 5, kan dosis pertama kan di bulan 4. Jadi saya selalu ingatkan pokoknya tiap bulan 5, tiap tahun bulan 5 ada vaksin, ingat aja. Nanti terserah lupa mau jenis vaksinnya apa, pokoknya datang aja ke dokter spesialis anak, divaksin deh. Jadi karena akan diulang terus tiap tahun. Karena vaksinnya akan diulang tiap tahun untuk meningkatkan antibodi. Jadi paling pesan saya, benar-benar lengkapi vaksin. Karena sudah menunjukkan penelitian kok. Pencegahan terbaik untuk penyakit menular yaitu dengan vaksin. Kita mau protes bagaimanapun ketatnya, kalau misalnya kita nggak vaksin, ternyata efeknya ke tubuh itu nggak begitu bagus pencegahannya. Iya, Dokter Verly, mohon maaf, ini masih ada tambahan pertanyaan dari netizen kita, dan Dokter Verly ada yang menanyakan bagaimana dengan pembiayaan vaksin flu ini sendiri, Dokter? Iya, oke. Jadi untuk vaksin flu sendiri masih belum termasuk imunisasi dasar yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau kita lihat imunisasi yang disubsidi oleh pemerintah itu, karena kan orang tua itu selalu bilangnya imunisasi wajib dan tidak wajib. Sebenarnya persepsi yang salah. Kalau kita bicara imunisasi, semuanya wajib. Yang penting selama orang tua mampu untuk melengkapi. Nah, untuk vaksin flu sendiri termasuk imunisasi yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi harus mengeluarkan biaya sendiri untuk bila untuk diberikan kepada anak. Masalah biayanya berbeda sih ya, tergantung di fasilitas kesehatan. Biasanya saya nggak tahu juga untuk harganya. Harga pastinya pasti berbeda-beda. Tiap lokasi, tiap daerah pasti berbeda-beda. Cuman memang nggak di-cover oleh pemerintah, tidak disubsidi. Beda halnya kalau kemudian vaksin lain, misalnya vaksin DPT, hepatitis B, polio, campak, itu semua gratis. Diberikan di fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintah, semuanya gratis, dari dikenakan biaya. Tapi kalau untuk vaksin flu masih belum ada. Ya, tentunya meskipun vaksin flu ini masih belum termasuk di dalam BPJS, tapi untuk flu sendiri menurut data WHO sekitar 290.000 hingga 650.000 orang meninggal ya dokter setiap tahunnya akibat flu. Nah, apakah sebenarnya flu itu seberbahaya itu dokter? Iya, benar. Kalau kita lihat dari angka kematian, kemudian dari gejala yang disimpulkan memang termasuk berbahaya. Kalau benar-benar kita bicara flu ya, bukan salesma ya, jadi penyakit flu influenza. Karena seperti ada tadi yang saya jelaskan, dia tidak hanya menginfeksi saluran nafas atas. Kalau saluran nafas atas itu kan cuma sampai hidung, tenggorokan. Ternyata dia bisa menginfeksi sampai ke paru-paru nih. Paru-paru akan menyebabkan pneumonia. Kadang pada paru-paru, dan bila terlampau di tangannya akan menyebabkan infeksi berat, sepsis, virusnya menyebar ke darah, di darah, menginfeksi otak menjadi radang otak, telinga menjadi infeksi telinga, nah itu menyebabkan bisa keparahan, menyebabkan kematian. Iya, tentunya kalau misalnya terjadi koinfeksi dokter, pastinya lebih berbahaya lagi, apalagi kalau misalnya koinfeksi dengan COVID-19. Apakah Anda bisa tegaskan sekali lagi apa saja bahayanya jika terjadi koinfeksi ini? Iya, betul. Yang pertama mungkin para Mendes harus tahu bahwa virus COVID dan virus flu itu memang ada di sekitar kita. Jadi apakah kemungkinannya bisa tertular, bisa terinfeksi secara bersamaan? Bisa. Jadi misalnya tertular virus COVID, kemudian infeksi virus flu juga di saat bersamaan, bisa saja. Nah, ternyata penelitian menunjukkan angka kematian, kemudian angka perawatan, angka kesakitannya, ternyata semakin meningkat bila ada koinfeksi antara virus flu dan virus COVID. Nah, itu yang harus kita benar. Nah, tentunya juga akan menyebabkan angka kematian juga, risiko kematian juga lebih tinggi.
Jadi makanya WHO sendiri sudah menganjurkan, melakukan rekomendasi Mbak Megi bahwa pemberian vaksin flu ternyata penting, sangat penting selama masa pandemi COVID. Iya, dokter. Apakah ada kelompok prioritas untuk diberikan vaksinasi flu ini, dokter? Ya, kalau prioritas mungkin tadi pertama anak, itu juga termasuk prioritas. Karena yang jurnal yang diterbitkan itu ternyata angka kematian cukup juga misalnya pada kelompok yang rentan, yaitu misalnya usia anak, kemudian pada orang tua lansia, apalagi yang disertai dengan komorbid, misalnya ada komorbid jantung, ada hipertensi, ada diabetes, kemudian pada anak misalnya ada penyakit yang bawaan, gizi buruk, anemia, penyakit keganasan atau penyakit autoimun lainnya, ternyata risiko untuk menjadi parah dan membuat kematian cukup. Iya, dokter. Tadi Anda juga sudah menyebutkan sebenarnya vaksin flu ini tidak termasuk dalam BPJS. Tetapi apakah vaksin influenza quadrivalent sudah tersedia di Indonesia? Dan bagaimana efektivitas vaksin quadrivalent ini dibandingkan dengan vaksin trivalent? Ya. Tadi saya sedikit koreksi Mbak Megi ya. Jadi maksudnya yang vaksin flu ini bukan tercover BPJS. Jadi vaksin flu ini memang tidak termasuk vaksin yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi BPJS. Jadi misalnya vaksin pada anak, vaksin DPT, vaksin polio, itu semuanya anak walaupun tanpa memiliki BPJS pun bila ke fasilitas kesehatan pemerintah bisa diberikan secara gratis. Kalau untuk vaksin flu itu sendiri itu tidak disubsidi oleh pemerintah, jadi tidak disediakan di fasilitas kesehatan, biasanya fasilitas kesehatan pemerintah, tapi di fasilitas kesehatan swasta. Kemudian untuk jenisnya, jadi yang vaksin flu yang beredar di Indonesia itu ada 2 jenis. Ada yang namanya tetravalent, jadi dia mengcover 4 jenis strain virus influenza A dan B, dan ada trivalent. Nah, apa yang harus kita pilih ya tentunya kalau saya secara pribadi ya kita lebih memilih yang lengkap, ya, yang tetravalent. Nah, tetravalent sudah beredar kok, gampang juga untuk tinggal ke dokter spesialis anak atau mungkin terima vaksinasi. Kan sekarang banyak tuh terima vaksinasi, kemudian ada klinik vaksinasi yang tidak harus ke dokter anak yang melayani vaksinasi. Ada vaksin tetravalent flu itu stoknya hampir saya selama mulai praktek sih hampir nggak pernah mendapati kekosongan stok ya, selalu ready kok yang tetravalent. Kalau harus pilih ya lebih bagus pilih yang tetravalent tentunya ya, karena mengcover lebih banyak strain virus influenza itu. Ya, jadi sebenarnya semuanya sudah tersedia ya dokter di Indonesia. Dan bagaimana dokter rekomendasi dan juga manfaat vaksinasi influenza pada anak di masa pandemi COVID-19? Apakah ada rekomendasi dari IDAI sendiri? Ya, kalau kita bicara rekomendasi, kita merujuk sama awalnya dari WHO. Nah, WHO sendiri juga ternyata sudah melakukan rekomendasi, sangat penting pemberian ada 2 vaksin yang diberikan. Yang penting banget ya untuk selama pandemi. Yang pertama vaksin flu. Vaksin flu itu untuk mencegah penyebaran flu, penyakit saluran nafas bawah ya, pneumonia radang paru yang disebabkan oleh virus influenza. Kemudian yang kedua yaitu vaksin pneumococcus. Ada juga ada vaksin pneumococcus. Cuman bedanya pneumococcus ini penyakit infeksi paru-paru juga, pneumonia juga, yang menyebabkan pneumonia atau radang pada paru-paru, tapi disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Jadi ini dua vaksin yang berbeda, satu untuk antibodi terhadap bakteri, yaitu pneumonia tadi, kemudian satunya untuk membentuk antibodi terhadap virus influenza. Nah, 2 ini yang sangat direkomendasikan diberikan terutama selama masa pandemi. Jadi tadi yang kita bicara, misalnya anak di bawah usia 6 tahun, kan masih belum bisa vaksin, Mbak Megi ya, masih belum ada rekomendasi. Apa yang bisa orang tua lakukan? Mungkin bisa dengan melengkapi pemberian vaksin flu ataupun vaksin pneumonia tadi. Ya, dokter. Meskipun sekarang pemerintah juga sering mensosialisasikan COVID-19, vaksin COVID-19 ini sangat penting, vaksin booster ini sangat penting, dan sekarang kita juga sedang membicarakan vaksin flu ini juga sangat penting ya. Tetapi banyak sekali masyarakat sebenarnya merasakan, oh saya sering loh dapat flu, ya kan? Nah, saya juga bisa langsung sehat kembali. Nah, ternyata mereka kadang-kadang kerap sulit ya membedakan antara penyakit flu dengan pilek atau juga selesma ini ya, dokter. Apa sebenarnya perbedaan mendasar dari 2 penyakit ini? Mana yang lebih parah, dokter? Iya. Jadi sering banget ya kalau misalnya ke tempat praktek nih, dok anak saya flu. Nah, jadi udah mendiagnosis flu duluan. Padahal sebenarnya belum tentu flu. Nah, jadi sebenarnya ada 2, ada yang memang benar-benar sakit flu, yaitu yang tadi kita bicara yang disebabkan virus influenza,
ada yang namanya sakit common cold atau salesma. Salesma itu penyebabnya bukan virus influenza, kalau penyebabnya itu ada rhinovirus, ada adenovirus, dan ada coronavirus juga. Coronavirus yang dulu awal-awal, bukan yang SARS-CoV-2 yang sekarang ya. Nah itu juga gejalanya sebenarnya sama, batuk, pilek. Cuman pada flu, gejalanya biasanya yang ditimbulkan lebih berat. Soalnya biasanya demam, ada demam tinggi, nyeri kepala. Nah ternyata juga bukan hanya menginfeksi saluran nafas atas, yaitu mulai dari mulut hingga tenggorokan, ternyata flu ini bisa menginfeksi ke saluran nafas bawah, yaitu paru-paru itu sendiri. Nah jadi akhirnya gejalanya apa? Bisa lebih berat. Kalau menginfeksi paru-paru menjadi pneumonia, radang paru-paru, bila terlambat ditangani akan menimbulkan komplikasi. Seperti yang saya bilang, virusnya menyebar lewat darah, kita menginfeksi otak menjadi radang otak. Nah, apa yang bisa kita lakukan karena penyebabnya belum ada terapi spesifiknya sama sekali, belum ada nih kita terserang virus influenza, terapi spesifiknya untuk menangani virusnya hampir nggak ada karena virus. Jadi apa bisa dilakukan? Pencegahannya dengan apa? Yaitu yang paling terbaik yaitu dengan pemberian. Kita bisa berikan vaksin flu kepada anak kita agar bila terserang flu. Jadi yang perlu ditekankan, bila mendapatkan vaksin belum tentu akan bebas terserang flu, ya bisa saja. Cuman gejalanya mungkin lebih ringan. Mungkin yang misalnya flu bisa menyebabkan saluran nafas bawah, menyebabkan radang paru-paru, ternyata setelah divaksin itu saluran nafas atas aja jadi batuk pilek. Iya dokter, sebenarnya saya juga baru melahirkan ya dokter. Jadi kan tahu banget nih vaksin anak itu, wah dari pertama waktu lahir 1 bulan udah harus vaksin ini, BCG, lalu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi ada 6-in-1 dan lain-lain gitu ya dokter. Nah kalau misalnya tentunya di masa pandemi ini, terutama untuk bayi-bayi yang baru lahir ini, apakah mereka boleh langsung divaksin vaksin influenza ini dokter? Iya. Nah, kalau untuk pemberian vaksin flu sendiri dimulai dari usia 6 bulan. Tapi kami nggak bisa terproteksi seperti tadi yang Mbak Megi bilang. Jadi vaksin pertama usia 1 bulan, kita bisa berikan vaksin BCG. Ya, BCG ini untuk membentuk antibodi mencegah keparahan bila terinfeksi kuman TBC. Nah, usia 2 bulan sudah mulai bisa pemberian vaksin lain, vaksin DPT, HIV. Nah, HIV ini juga penting untuk mencegah infeksi paru-paru, karena HIV sendiri itu influenza B, ternyata juga dapat menyebabkan radang paru-paru. Itu dari usia 2 bulan pun sudah ada nih vaksin yang kita berikan untuk mencegah infeksi paru. Dan usia 3 bulan, 4 bulan sama juga. Kemudian untuk vaksin pneumonia tadi sendiri juga sudah bisa diberikan dari usia 2 bulan. Spesifik pneumonia untuk vaksin spesifik. Untuk vaksin flu sendiri nanti mulai dari usia 6 bulan. Iya, Dokter Ferli. Jadi apakah nanti ada tahapan-tahapan yang harus kita, maksudnya sesuai dengan anjuran dokter juga? Apakah kita harus tanya ke dokter? Atau nanti dokter anak sendiri akan menganjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza ini, dokter? Apakah ini sudah disosialisasikan kepada dokter-dokter anak yang lainnya? Atau kita harus lebih inisiatif begitu ya? Waktu 6 bulan, dokter, apakah anak saya harus divaksin influenza? Seperti itu, dokter. Iya. Sih sudah dokter anak pasti biasanya sudah lebih aware lah kalau masalah imunisasi. Jadi kadang itu sudah tahu nih, kan datang tiap bulan untuk mengukur pertumbuhan anak ya, berat badan, panjang badan, tingkat kepala. Nah di jadwal-jadwalnya udah di situ. Kalau kita lihat di buku KIA sudah ada tanggal-tanggalnya, kolom-kolomnya. Jadi misalnya nanti usia segini dapat DPT, nanti 6 bulan ingat ya, vaksin. Lalu sih diingatkan sih, cuma nanti dikembalikan lagi ke orang tua. Karena kan vaksin kita tahu memang harganya cukup ya lumayan ya, tapi yang harus diperhatikan oleh orang tua ada lagi penelitian nih. Nah, memang harga vaksin itu mahal, tapi ternyata biaya yang dikeluarkan bila anak kita terinfeksi, bila sakit, dan harus dirawat ke rumah sakit, tidak bekerja dan sebagainya, ternyata itu lebih mahal biaya yang dikeluarkan dibanding harga vaksin itu sendiri. Jadi untuk orang tua saya himbau jika mampu, bolehlah diberikan vaksin, jangan lupa tapi vaksin anak. Vaksin itu merupakan hak kok. Jadi dulu kan sering dibilang vaksin itu kewajiban, salah. Karena vaksin itu haknya anak. Jadi haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kalau mampu ya, kita bicara mampu, sebaiknya diberikan. Iya, tentunya kami juga setuju dan sepakat ya sebenarnya kalau penyakit ini jauh lebih mahal dari vaksin sendiri ya dokter. Nah, kalau misalnya saya kadang-kadang juga suka ngobrol juga dengan ibu-ibu yang lain seperti itu ya dokter. Bagaimana mereka memilih merek vaksin yang tepat? Ini sebenarnya kan kita tahu ya di pasaran banyak sekali merek-merek vaksin yang beragam seperti itu. Nah, bagaimana kita sebenarnya memilih merek vaksin yang terpercaya?
Iya, benar. Kalau kita merek vaksin cuma jangan jauh-jauh deh vaksin flu. Vaksin flu sendiri juga tahu sepengetahuan saya ada 3 jenis yang beredar, yang merek yang sampai sekarang mungkin masih beredar ya. Jadi ada yang tadi yang Mbak bilang ada yang trivalen, ada yang trivalen. Ya saran saya kalau bukan vaksin harus baca-baca dulu. Untuk pemberiannya pasti kita pilih yang melindungi yang lebih lengkap, lebih banyak. Maksudnya kalau saya sendiri ya kalau saya selalu menganjurkan pemberiannya yang tetravalen, jadi bisa mengcover ya 4 jenis vaksin itu. Kalau masalah brandnya ya nanti disesuaikan dari dokter sendiri itu ya. Bisa gitu sih. Jadi tapi saran saya sih pilih aja. Ada 2 kok jenis kayak kalau orang tua mau vaksin ke dokter nanya dulu, ini vaksin flu-nya yang tetravalen atau yang trivalen nih? Ah kalau bisa yang tetravalen aja karena lebih lengkap cakupannya ya, proteksinya lebih banyak. Iya dokter, kalau misalnya kita setelah vaksin anak kita, kadang-kadang kan mereka demam seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita nanti mau vaksin flu ini, apakah nanti ada gejala yang harus kita perhatikan dan kita harus siapkan obat-obatan di rumah untuk mencegah gejala ini jika sudah divaksin seperti itu dokter? Jadi ada yang disebut dengan KIPI ya Mbak Megi ya. Itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bukan efek samping, ya sebutnya KIPI. Nah, hampir semua vaksin itu pasti memiliki KIPI. Bahkan yang vaksin yang sangat simpel pun seperti poliotetes itu bahkan dilaporkan pun juga ada KIPI-nya, tapi walaupun sangat jarang ya pasti. Nah, untuk vaksin flu sendiri ada juga KIPI-nya, cuman jarang juga. Selama ini paling yang berupa demam aja. Jadi gejalanya itu KIPI itu hanya termasuk KIPI ringan, cuma demam, kemudian nyeri di tempat suntikan atau kemerahan, memar itu hal yang biasa sih, hal yang ringan. Tapi poinnya kita jangan melihat dari KIPI, kita harus melihat dari manfaatnya lebih besar daripada KIPI-nya itu sendiri. Jadi KIPI itu juga nggak lama kok. KIPI itu hanya berlangsung sekitar 2 hari. Kalau kita baca di literatur, KIPI itu hanya paling lama 48 jam. Itu nggak terlalu, ini nggak usah khawatir. Misalnya anaknya demam bisa diberi obat Sanmol, paracetamol. Kemudian bila nyeri bisa dikompres-kompres. Jadi nggak usah khawatir kalau tentang. Ya, jadi tidak usah khawatir. Memang kalau misalnya kita vaksin yang biasa saja, pastinya kan ada mungkin sedikit radang atau sedikit demam seperti itu ya. Jadi kalau misalnya minum obat terkait juga bisa meredakan gejala-gejala tersebut ya. Nah, itu sebenarnya bukan efek samping, tetapi itu malah bisa terlihat vaksinnya ini sedang membangkitkan imunitas kita juga ya di dalam tubuh ya dokter, seperti itu. Jadi itu kan respon imun sebenarnya. Jadi yang terjadi keluhan-keluhan yang kita rasakan itu demam, nyeri, itu kan sebenarnya respon imun ya. Jadi itu bisa dibilang ya memang vaksinnya bekerja gitu. Jadi tubuh membentuk antibodi, namanya ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh membentuk antibodi. Jadi tentu ada efek lah ke tubuh kita ya. Iya, dokter. Kalau misalnya tadi Anda juga sudah menyebutkan banyak sekali tentunya sangat penting ya vaksin flu ini, dan juga tentunya di masa pandemi ini juga ini sebagai perlengkapan imunitas tubuh kita sendiri untuk mencegah kita dari berbagai virus yang semacam flurona seperti itu ya dokter. Nah kalau misalnya karena waktunya tinggal sedikit dokter, apakah Anda bisa membantu menggarisbawahi lagi sebenarnya pesan-pesan dari dokter apa saja yang bisa diberikan untuk kita semua sebagai orang tua untuk pencegahan flurona ini kepada anak-anak kita? Iya, benar. Jadi untuk moms and dad semua, seperti yang kita bahas dari tadi, yang pertama flurona itu bukan varian baru dari COVID. Jadi kita jangan termakan hoax flurona. Bahkan dari WHO sendiri melarang sebenarnya istilah flurona itu. Cuman intinya flurona itu adalah koinfeksi. Koinfeksi itu apa? Adanya infeksi virus atau bakteri, pokoknya patogen terjadi secara bersamaan. Nah, untuk dari flurona itu yaitu ada koinfeksi antara virus flu dan virus COVID. Nah, penelitian menunjukkan keparahan, kemudian angka kematian ternyata lebih tinggi, meningkat bila terjadi koinfeksi antara virus flu dan virus COVID. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya yang paling baik adalah pencegahan. Jadi yang seperti yang kita biasa baca, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi pencegahannya apa? Karena ini termasuk penyakit penular, pencegahan terbaik yaitu dengan pemberian vaksin. Nah, kalau vaksin tentunya karena flurona ini terdiri dari 2 jenis virus, jadi kita bisa memberikan 2 jenis vaksin. Jadi yang pertama untuk COVID kita berikan vaksin COVID, untuk flu kita berikan vaksin flu. Vaksin flu
flu pada anak sudah bisa diberikan dari sejak usia 6 bulan, diberikan interval 1 bulan diberikan 2 dosis. Kemudian diulang setiap tahun. Jadi ingat ya, kalau misalnya anak sudah mendapatkan vaksin COVID, harus diulang setiap tahun. Kadang orang tua suka lupa tuh, udah vaksin COVID, vaksin flu-nya itu udah lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, akibatnya apa? Antibodinya sudah nggak kuat. Jadi saat terserang virus flu ya bisa melawan, tapi sudah kurang kuat. Jadi kita harus ulang setiap tahun. Jadi ingat aja, pokoknya kalau orang tua yang sangat memperhatikan jadwal vaksin, ingat aja setiap tahun pasti ada vaksin anaknya. Jadi kalau udah ingat tuh anak ini saya belum vaksin ya, kalau ada vaksin, coba buka deh, lihat bukunya, buku kontrol. Kita sering bilang paspor kesehatan, buku KIA. Buka, kapan terakhir kali vaksin flu? Kalau misalnya vaksin flu-nya udah 1 tahun yang lalu, udah berarti saatnya pengulangan vaksin booster. Ya. Ya, dokter, ini sangat menarik sekali ya, dokter. Banyak sekali orang tua maupun anak-anak juga, orang tua sendiri juga lupa ya, anaknya sudah divaksin atau belum, ini sudah setahun atau belum. Kadang-kadang kan kita semuanya juga padat sekali schedule-nya, semuanya juga, apalagi di zaman semuanya serba digital ini ya, seperti itu dokter. Nah, bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri, oh ini imun kita sudah lemah nih, harus divaksin lagi. Atau misalnya, apakah ada anak-anak yang memang perlu vaksin flu ini lebih waktunya intervalnya bukan 1 tahun, mungkin berapa bulan harus divaksin lagi. Bagaimana kita bisa melihat gejala itu, dokter? Paling misalnya kalau kita melihat gejala ya, paling bila terserang ya. Kalau kita bicara penyakit, begitu terserang dulu baru muncul gejala. Kalau untuk mengukur titer antibodi ya bisa aja. Sebenarnya ada titer antibodi untuk mengukur antibodi influenza atau COVID, tapi nggak bersifat kuantitatif ya. Ini hanya untuk lihat ada atau nggak ada. Kemudian paling kalau mau tahu ya, untuk spesifik kita sejauh ini masih belum ada penelitiannya ya, saya tahu. Tapi untuk pengulangannya, memang penelitiannya 1 tahun saja. Jadi mau misalnya ada komorbid atau enggak, tetap 1 tahun, karena ternyata penelitian di bawah 1 tahun itu masih antibodinya masih cukup kuat untuk melawan bila terinfeksi virus flu. Jadi di atas 1 tahun baru antibodinya sudah menurun, sudah tidak efektif lagi. Jadi pengulangannya tetap minimal masih 1 tahun. Ya, jadi standarnya ini. Ya, jadi standarnya memang vaksin booster untuk influenza ini memang 1 tahun ya dokter. Tapi misalnya kalau memang ada gejala dan lain-lain, mungkin harus melihat kondisi tubuh kita masing-masing, apakah ada komorbid dan penyakit lainnya, seperti itu dokter. Oke, terima kasih dokter Verly. Semoga pembahasan sore ini bisa menambah imunitas masyarakat Indonesia dengan pengetahuan flurona dan juga berbagai cara untuk mencegahnya. Terima kasih dokter Verly. Terima kasih, sehat selalu ya. Sehat selalu dokter. Ya, terima kasih semuanya sudah menyaksikan CNN Indonesia Chatroom kali ini, dan CNN Indonesia Chatroom akan kembali dengan tema menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.